besarnya siksa bagi orang yang amar ma'ruf nahi munkar tapi perkataannya menyalahi perbuatannya. Ini masih nyambung dengan tema kemarin, amar ma'ruf nahi munkar. Seakan-akan kita bak buah si malakama. Kalau kita tidak amar ma'ruf nahi munkar, dosa. Amar ma'ruf nahi munkar tidak mengamalkannya juga dosa. Amar ma'ruf nahi munkar berat. Kitanya harus sudah ma'ruf, harus sudah meninggalkan yang munkar. Teu amar ma'ruf nahi munkar cicing doraka. Nggak ada iman kan. Ku hate ungkul ge selemah-lemahnya iman. Tapi ya ini bagian dari ibadah. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus amalkannya sesuai kemampuan kita. Isma'u wa ati'u ya. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Kita harus takwa kepada Allah semampu kita dan tetap tunduk dan patuh. Enggak ada pilihan sami'na wa asoina. Yang ada pilihan hanya sami'na wa ata'na. Meski tentu kesananya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mohon ampun saja di wilayah-wilayah dalam hal-hal yang kita belum mampu mewujudkannya. Jadi ayat atau tema ini ditujukannya kepada orang yang memang sengaja. Dia amar ma'ruf nahi munkar tapi sengaja meninggalkannya. Ini adalah orang yang amar ma'ruf nahi munkarnya jadi profesi. Jadi dia memang ingin punya profesi amar ma'ruf nahi munkar. Namun profesi amar ma'ruf nahi munkar teh ustad mubalik. Enggak ada niatan untuk menjadi orang baik. Tapi niatannya memang ingin meraih banyak kekayaan dari profesi dia sebagai mubalik. Insya Allah kita mah bapak-bapak ibu-ibu saya mual merenlah kadinya namanya ulah we. Yang kedua, ini adalah orang yang terjebak dalam pencitraan kalau bahasa sekarang. Dia orang busuk, dia orang jahat, tapi sebagai pencitraan untuk menutupi kebusukan dan kejahatannya, maka dia amar ma'ruf nahi munkar. Nah, masuk dalam tema ini. Contohnya yang sekarang sedang rame pejabat busuk, ya, para pejabat-pejabat korup, mereka kemana-mana harus hidup sederhana, tidak korupsi, bayar pajak, orang bijak, taat pajak, kusia dilebok, kan pencitraan tuh ya. Ini adalah pejabat yang baik dan sebagainya, lalu dia mengisi seminar, mengisi penyuluhan di mana-mana. Nyatanya itu semuanya pencitraan. Nah, untuk itulah ya, untuk mereka itulah tema ini masuknya siksaan yang berat bagi orang-orang yang memang diniatan sengaja melakukan amar ma'ruf nahi munkar, lalu dia sendiri tidak melakukan yang ma'ruf, malah mendekati yang munkar. Dalilnya ayat Al-Quran, Imam An-Nawawi menuliskan 3 ayat. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Pantaskah kalian memerintahkan orang lain berbuat kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian membaca kitab. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal, berpikir? Kalian di sini Bani Israel, umat Nabi Musa, yang dua tadi. Pertama memang mencari mata pencaharian dari amar ma'ruf nahi munkar. Neangan duit deh si eta mah. Amar ma'ruf nahi munkar teh. Tapi dianya sendiri bobrok. Yang kedua, yang tadi yang pencitraan, dia sebetulnya orang jahat. Profesinya bukan sebagai ustadz, bukan sebagai mubalik, cuma untuk menutupi kejahatan dan kebusukannya, dia tampil memberikan petuah-petuah nasihat. Dan sekali lagi ini tidak berlaku bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu, bagi kita semua yang kita sedang belajar amar ma'ruf nahi munkar dan sedang bertahap untuk selalu konsisten dalam ma'ruf dan meninggalkan yang munkar. Dulu saya pernah bahas ayat ini di majelis ini dari tafsir Ibnu Katsir. Ada pembahasan di kalangan para ulama. Jadi amar ma'ruf nahi munkar dulu, cari ilmu dulu gitu. Sekarang kita amar ma'ruf nahi munkar, ari ilmuna kurang kan, jadi kita nggak tahu yang mana yang ma'ruf. Cari ilmu, ari teu amar ma'ruf nahi munkar kan wajib sama. Mau fokus cari ilmu. Tidak mengajak orang lain pada yang ma'ruf, tidak menjauhkan orang lain dari yang munkar. Jawabannya kata para ulama, dua-duanya diamalkan seukuran kemampuan. Jadi bapak-bapak jangan berdalih, saya mah ilmunya belum cukup. Kalau memang tahu itu ma'ruf, ajak we teu apal dalilna oge. Kalau tahu itu munkar, cegah meskipun tidak tahu dalilnya, alasan ilmiahnya. Pokoknya mah tahlilan teh eueuh dina contohna titik. Cenah ieu dalilna kieu teuing. Jadi lakukan saja. Dalilnya tuh mana, tahlilan tuh mana, aya ke ustad tah gitu lah. Buka we YouTube anu babari. Jadi dua-duanya diamalkan secara beriringan ya. Kita belajar kitabnya sekaligus amar ma'ruf nahi munkar. Masalah belum sempurna tadi ayatnya, kufronaka rabbana wa ilaikal masir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kesananya kan la tu'akhidna in nasina au akhtana, jangan engkau siksa kami jika kami lupa atau kami tidak sengaja. Sareng dihaja we, kita lupa tidak, atau jangan bebani kami beban yang kami belum mampu. Contoh misalkan bapak ditanya tentang itikaf, bapak teu itikaf dek ngajelaskeun moal. Ustaz Aceng Jakaria saja rahimahullah ya, beliau nulis we itikaf mah gitu. Nah, ada bukunya tentang itikaf. Najan anak can mampu itikaf, tapi cenah ke anak kudu ngalaman. Buka saya nggak tahu ya apakah sampai akhir hayatnya beliau pernah atau tidak. Kalau memang baru mampu menjelaskannya, sok jelaskan we. Masalah bapak belum mampu itikaf, tinggal terang-terangan menjelaskannya. Itikaf itu begini, meski mohon maaf saya juga masih belajar.
masih berusaha untuk mampu mengamalkannya gitu. Jadi jangan mentang-mentang belum mampu i'tikaf tidak kemudian menjelaskan yang ma'ruf tentang i'tikaf gitu. Jangan mentang-mentang tidak mampu sholat tarawih 1 malam 1 juz, kemudian ketika ditanya itu, wah, gua dalilna, ispu gua ya dalilna. Atau malah jadi sinis. Buat apa tarawih 1 juz? Sok haluluwihi itu menang israf dina agama teh tuh. Sunnah disebut israf. Ini memutarbalikan ma'ruf itu. Jadi seharusnya ketika kita belum mampu haji, belum mampu tarawih 1 juz, belum mampu i'tikaf, apapun yang kita belum mampu, diajarkan diajarkan. Tapi kita nanti terus terang, saya pun belum mampu. Cuma memang tuntutan sunnahnya begini, begini, begini. Agar mohon maaf, tidak kemudian kita menyembunyikan ilmu. Saya sering sampaikan ke para santri, para mahasiswa, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Belajar lalu mengajarkannya. Meskipun umat belum mampu, ngajarkan wajib ajarkan ke orang. Jangan disembunyikan. Bahwa tarawih itu sunnahnya begini. Bahwa Lailatul Qadar itu sunnahnya begini. Bahwa sedekah Ramadan itu sunnahnya begini. Gitu. Jelaskan aja orang acan mampu oge. Tinggal kita nanti jujur terus terang. Cuma saya pun belum mampu gitu. Jangan kemudian kita sembunyikan karena kita belum mampu, malah jadi berbalik. Lah cenah keur i'tikaf. Manfaatkeun itu i'tikaf bisa ngisi di mana-mana, gandeng dudunya. Ai kudu heureuy mah. Punten heureuy nya bila anu kasinggung. Jadi memutarbalikan sunnah. Memang Nabi nggak tahu bahwa Nabi ngisi di mana-mana lebih manfaat. Ada momentumnya kapan kudu keluar, kapan harus diam di masjid. Itu ada momentumnya. Jangan kemudian memutarbalikan fakta. Cenah manfaatkan di luar. Banyak kebaikan yang bisa kita amalkan. Memang cicing di masjid itu baik. Memang Nabi bodoh. Jadi jangan memutarbalikan fakta. Nah ini kaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, dan kita jangan melupakan diri sendiri. Silakan. Hanya kita jangan menutupi diri bahwa saya belum mampu, saya belum bisa gitu. Yang kedua surat As-Saff ayat 2 ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Mengatakan apa? Mengatakan nanti kalau sudah diizinkan perang, saya akan perang. Ini di surat An-Nisa. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum, tahan. Sabar tong waka ngalawan ketika di Makkah. Waqimus shalah wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qital. Salat jeung zakat lah benerkeun lah. Tapi ketika diwajibkan perang, idza fariqum minhum yakhshawnan nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah. Takut mundur. Memang wah kayak cenah. Menggeus waktuna Abu Jahal saya kadek panggih mundur sieun. Atau di surat Muhammad wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat surah fa idza unzilat suratum muhkamatun wa dzukira fihal qital.
Ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadharal maghsyiyyi 'alaihi minal maut. Itu orang-orang yang ngomong, nanti ini kita harus jihad, kita harus melawan, kita harus bertarung. Pas dernama siganu pingsan, api-api pingsan padahal sieun pae minal maut. Ini ditujukan kepada mereka yang ngaku iman tapi nggak mau jihad. Makanya ketika mereka datang ke Nabi, Nabi pulang perang, qalatil a'rabu amanna. Kumaha cek Allah? Kul lam tu'minu, acan mana can iman. Walakin qulu aslamna. Kamu masih Islam can iman. Kenapa? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Kalau beriman tidak ada ragu, jihad. Loba pertimbangan, aduh ini tulah, ini tunda. Itu berarti belum iman. Itu yang dikritik oleh Allah di ayat ini. Kenapa kamu dulu ngomong mudah, iman, siap, total, berjuang, aigi sederna, mundur sieun. Kabura maqtan indallah, sungguh besar murka Allah, antaqulu ma la taf'alun. Kalian mengatakan yang kalian tidak kerjakan. Makanya kita jangan dulu ngomong kalau kita belum mengamalkan. Jangan nanti kalau begini, saya pasti begini. Memang sudah pernah kita bahas dulu. Allah memuji orang berjanji dan menepati janjinya. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah alaih. Tapi harus benar-benar, bukan hanya lip service, bukan hanya penghias bibir. Biasanya bedanya, ini kalau orang yang beriman berjanji itu dia betul mempertimbangkan, hati-hati ngomongnya. Tah anu enggak bener mah nu loba ngomong. Wah, kudu kieu tah anu kitu nu teu balik mah biasana. Makanya kata Allah di ayat berikutnya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Allah mencintai orang yang berjihad, berperang di jalannya dengan berbaris seperti bangunan yang kokoh. Hese tah nu ngaranna ngabaris rapih teh. Boro-boro perang yang harapan musuh di masjid wae ge hese. Mawa jamaah umroh saeutik wae ge hese yang kompak. Aya we. Di pesantren saja susah. Padahal lembaga Islam, di sekolah Islam, di kampus Islam, di ormas Islam yang namanya Sofan itu susah. Susah bagi mereka yang banyak ngomong. Tapi kalau mereka yang tidak banyak ngomong, yang komitmennya penuh, nggak susah. Nah hiji rapi. Itu nu teu rapi teh tah nu loba ngomong ngungkul omong doang. Nato no action talk only. Kemudian ayat yang ketiga surat Hud ayat 88. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Ini pernyataan Nabi Syuaib. Saya tidak ingin menyalahi kalian pada apa yang aku larang kalian darinya. Nabi Syuaib melarang umatnya untuk licik dalam dagang. Wah, cenah. Kita mana mungkin kaya kalau nggak licik. Kamu mau kaya nggak? Ayo tuh cenah barang yang murah. So kan kita juga gitu kan ya. Yang dagang jujur, yang jadi ASN jujur, yang jadi polisi jujur ada. Ya bukan saya menghilangkan. Ada. Mana sih? Tuh nama kabawakeun we teu jujur. Nah, Nabi Syuaib konsisten. Saya tidak mungkin menyalahi apa yang saya larang kalian. Saya larang buraku eneng ngilu, cenah gitu. Meskipun iming-imingnya kekayaan dunia. Adapun hadis
Satu, yaitu hadis Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta birrajul yaumal qiyamah. Didatangkan seseorang pada hari kiamat, dipanggil, fayulqa finnar, lalu digebruskeun ke neraka. Fatandaliku aktabu batnihi, lalu kemudian terurai, berceceran, mudal keluar seluruh naon pujit usus jeroan yang ada di perutnya. Pokoknya semua yang ada di dalam perutnya keluar semua. Ini simbol karena dia banyak makan harta haram. Fayaduru biha kama yadurul himar firroha. Lalu dia berputar-putar, muter gitu dah. Dengan usus mah semua yang terurai. Seperti keledai yang memutari gilingan. Dulu kan gilingannya buatnya ngagiling naon kacang, beras biar jadi tepung, itu kan ada penggilingan muter. Nah, diputerkeun ku keledai gitu. Jadi orang ini di nerakanya gitu, muteran, berputar-putar sambil perutnya isinya semua keluar. Faya jatamiu ilaihi ahlun nar, penghuni neraka pun kemudian berkumpul. Kita nggak usah memikirkan banyak, tong di pikiran. Piraku cenon disiksa bisa ngararumpul, ya bisa. Kan layamutu fiha wala ya kan tidak mati, hidup. Memang hidupnya tidak normal gitu. Fayaqulun, lalu mereka bertanya, ya fulan malak. Hei Ustad, kunaon Ustad di dieu gitu. Alam taku ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Bukankah Anda dulu amar ma'ruf nahi munkar? Anda yang menyuruh kami ma'ruf, Anda yang melarang kami dari munkar. Atau tong Ustad wae itunya pejabat. Bukankah Anda dulu yang menyuruh kami untuk hidup sederhana, ya. Jangan mewah-mewahan, ya. Tahun kawin leuwih ti anak sultan, leuwih ti anak raja. Anda dulu yang amar ma'ruf nahi munkar harus jadi teladan gitu. Ayaqulu bala, dia berkata iya. Qad kuntu amuru bil ma'ruf wa la ati. Saya memang dulu memerintahkan yang ma'ruf tapi saya tidak mengerjakannya. Wa anha 'anil munkar wa atihi. Saya melarang yang munkar tapi saya mengerjakannya. Ini kalau para pejabat nih harus jujur, harus konsisten, harus disiplin. Nyatanya dia sendiri yang tidak jujur, tidak disiplin, tidak konsisten. Termasuk guru, ya. Kalian harus banyak baca. Guru nagetara maca. Kalian harus giat mengerjakan tugas. Guru naoge boro-boro ngerjakan tugas. Mari sa soal harorea. Nyen soal harorea. Mah guru teh. Harus disiplin, kerja keras. Manehna ge kaborangan wae misalnya. Ini orang-orang yang nanti akan berputar-putar di neraka ibarat orang bingung, nggak jelas tujuan. Ada sedikit catatan terkait hadis ini, tapi tentu ini subjektivitas pribadi Usama bin Zaid. Hadis ini disampaikan oleh Usama bin Zaid ketika ditanya oleh tabi'in, kenapa Anda tidak berani datang ke Utsman bin Affan? Lalu Anda luruskan dia. Kata Usama bin Zaid, saya tidak harus meluruskan dia lalu harus kamu tahu. Kamu tidak tahu bukan berarti saya tidak mengamalkan. Saya tidak akan terang-terangan membuka satu pintu yang saya pertama kali membukanya.
Maksudnya pintu apa? Pintu untuk menggulingkan kekuasaan. Di sini kata para ulama jadi adabnya menasehati pemimpin itu jangan terbuka di hadapan rakyat yang nanti rakyat terdorong untuk menggulingkan pemimpin itu, nggak boleh. Harus sembunyi-sembunyi, jangan terlihat oleh orang lain. Kecuali nggak sembunyi-sembunyi ge torek tah eta mah teu nanaon bawa we demo saloba-lobana. Tapi memang saya tidak akan mengatakan kepada pemimpin saya bahwa dia orang yang terbaik, dia orang yang terhebat. Setelah saya tahu sabda Nabi ini, nah ini Usama teh membawakan ini. Saya sering sampaikan di berbagai majelis terkait Utsman bin Affan ini, kita harus banyak berbesar hati. Utsman bin Affan itu sahabat yang sangat lembut. Di zaman Nabi SAW saja, ketika ada saudara angkatnya yang murtad, dan ketika Fathu Makkah Nabi mau menegakkan hukuman mati buat dia, Utsman bin Affan itu datang. Dia saudara saya siap menjaminnya. Kan boleh kan, bebas dengan jaminan. Dia tidak akan mengacau. Bebaslah. Jadi Utsman bin Affan itu gak tega melihat saudaranya dihukum mati. Bebas. Dan dia gak mengacau. Nah, di zaman Utsman dia mengacau. Yang seperti dia itu banyak. Termasuk yang terkenal tuh Marwan bin Hakam. Dia memalsukan surat khalifah yang memerintahkan gubernur Mesir untuk membunuh Ali setibanya Ali di Mesir. Sok kumaha teh. Pan marah tuh para sahabat teh. Kenapa ini ada surat khalifah ini? Ini jelas capnya, cap Anda. Cek Utsman, saya nggak pernah melakukan itu. Masa saya melakukan instruksi untuk membunuh Ali? Ribuan politik zaman harita. Selidik-selidik Marwan bin Hakam, saudara sepupunya, anak mangna gitu. Anak Hakam teh jeung Affan teh dilancek. Utsman bin Affan, Marwan bin Hakam. Ini kan pelanggaran besar. Hukumannya hukuman mati. Masa udah mengeluarkan instruksi, pasukannya sudah ada dan dikalahkan oleh Ali. Ternyata ada instruksi harus dibunuh Ali. Berarti ini sudah masuk membunuh sahabat ngan teu kaburu gitu. Otomatis hukumannya hukuman mati. Dituntutlah Marwan bin Hakam. Utsman bin Affan kembali pada sifatnya. Jangan, dia saudara saya. Rakyat marah. Kata Utsman, kata Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, ini rakyat sudah marah, kami nggak bisa membela Anda. Ya nggak apa-apa, pembela saya hanya Allah. Maka ditinggalkan Utsman kepada sahabat. Sampai kemudian pemberontak masuk. Pengawalnya disuruh pulang, semua pulang kamu. Hidup dan mati saya ada di takdir Allah. Ketika datang para pembunuh, kamu membunuh saya karena alasan apa? Saya nggak pernah murtad, saya nggak pernah Cina, saya nggak pernah membunuh orang. Bantu hadisnya terkenal. Itu disampaikan oleh Utsman bin Affan. Halalnya darah seorang muslim karena tiga. Nah, itu disampaikan Utsman bin Affan sebelum meninggal. Lo bang ngomong, bunuh, meninggallah beliau. Nah di masa-masa itu sudah banyak sahabat yang didorong oleh rakyat ngomong ke khalifah. Kata Usama bin Zaid, ngeus ngan maneh teu apal biraku cenah kudu dibeja-beja gitu. Dan setelah saya tahu begitu, saya tidak bisa mengatakan bahwa Utsman bin Affan orang terbaik. Itu perspektif Usama bin Zaid. Satu hal yang jelas, kebaikan Utsman bin Affan itu sudah tidak perlu diragukan lagi.
ini hanya ijtihad beliau yang keliru. Ya. Tapi tidak keliru betul. Kenapa? Karena dari Marwan bin Al-Hakam itu nanti lahir seorang cucu yang jadi khalifah teradil di zaman Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz. Mun harita Marwan bin Al-Hakam dibunuh, dan mau lahir pasti lagi Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Marwan gitu. Jadi sesudahnya kan Abdul Malik bin Marwan. Nah, Abdul Malik ini khalifah yang adil. Oh maaf, bukan bin Abdul Malik, bin Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Malik dan Abdul Aziz ini kakak beradik. Umar bin Abdul Aziz nanti karena solehnya dijadikan penasehatku Abdul Malik, jadi khalifah gitu. Nah ini meski ada kekeliruan saat itu menurut para sahabat, tidak kemudian menjatuhkan kesahabatan, kemuliaan sahabat Utsman bin Affan. Dan para ulama Ahlussunnah sepakat dalam hal ini. Di satu sisi Utsman bin Affan keliru, tapi kelirunya tidak menjatuhkan martabat kemuliaan kesahabatannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.